Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Miss Syifa. Oke, hari ini seperti biasa sebelum belajar, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang menghitung dan membandingkan banyak benda, kemudian mengenal aturan tentang hewan dan menulis peraturan. Oke, kalian juga kemarin sudah menyanyikan lagu apa? Kupu-kupu yang lucu ya. Alhamdulillah semuanya juga lucu ya. Nyanyinya ada yang gerakannya lincah, ada yang malu-malu ya, banyak. Oke, selanjutnya ke pembelajaran kelima. Lanjut buka halaman 71, yaitu materi tentang mengenal jenis hewan, membuat ungkapan pemberitahuan, aturan memelihara hewan, dan membandingkan jumlah benda. Oke, sekali lagi Miss kasih tahu buka bukunya halaman 71 dan 72. Oke. Perhatikan juga layar laptop kalian. Nah, di sini ada gambar ceritanya ini sedang ada di kebun binatang ya. Jadi di kebun binatang itu ada bermacam-macam hewan ya. Ada hewan yang liar, ada juga hewan yang jinak. Hewan liar ini disebut juga dengan hewan buas. Contohnya apa? Harimau, kemudian buaya, beruang, singa, kuda nil ya. Kemudian masih banyak lagi yang buas ya. Hewan buas ini biasanya memakan daging ya. Bisa daging apa aja, entah itu daging manusia, daging hewan ya. Tuh. Dan membahayakan. Oke, lanjut. Nah, di halaman 72 lihat. Di sini carilah contoh hewan buas dan hewan jinak yang kalian ketahui ya. Tadi yang sudah Miss sebutkan, yang pertama ada harimau, hewan buasnya. Kemudian hewan jinaknya kelinci. Kemudian kira-kira apa lagi hewan buasnya yang tadi sudah kita sebutkan? Oke, boleh singa, tulis singa ya. Terus hewan jinaknya apa? Sapi misalkan ya, boleh, terserah. Nah, itu merupakan contoh hewan buas dan hewan jinak. Oke, lanjut. Nah, kalian telah mampu menggolongkan jenis-jenis hewan. Ada hewan buas dan ada hewan jinak. Hewan jinak biasanya adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Di sini ada contohnya ayam, kelinci, dan burung ya. Hewan jinak ini tidak berbahaya bagi manusia ya. Beda dengan hewan buas. Kalau hewan buas itu sangat berbahaya. Kalau kita pelihara, bisa saja kita sendiri yang dimakan oleh hewan tersebut ya. Kalau masih kecil sih enggak, tapi kan tetap kelihatan. Kayak misalkan, Miss, aku suka deh sama bayi harimau, lucu, baru lahir. Tapi tetap aja yang namanya hewan buas, walaupun masih bayi, sudah terlihat dia misalkan senang makan daging ya. Terus ngajak main sama kita itu, sama yang meliharanya itu beda ya, entah itu dia nyakar atau bagaimana ya. Jadi meskipun masih bayi tetap sudah terlihat
kebuasannya ya. Jadi tetap hewan buas tidak boleh dipelihara oleh manusia ya. Kemudian hewan buas biasanya dipelihara di kebun binatang atau di alam liar ya. Ada beberapa hewan buas yang dilindungi ya. Kayak di kebun binatang itu ada harimau, singa, kuda nil dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya hewan buas. Nah, karena makin kesini makin langka, akhirnya dipeliharalah di kebun binatang. Nah, Miss, lah itu ngasih makannya gimana? Pegawainya gimana? Nah, biasanya pegawai yang ada di kebun binatang sudah terlatih ya. Jadi meskipun sudah terlatih, tetap beliau-beliau ini pakai pengaman juga ya. Tetap pada pengamanan yang ketat ya, tidak membahayakan gitu. Oke, lihat di halaman 73 nih. Membuat ungkapan pemberitahuan ya. Selain ditulis, pemberitahuan juga bisa dilakukan dengan lisan. Untuk menyampaikan pemberitahuan dengan lisan, gunakan bahasa yang baik dan suara yang halus. Nih, sudah Miss jelaskan dari awal masuk ya. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, ungkapan atau apapun itu dengan sopan dan suara yang halus ya, agar yang mendengarnya juga dapat menerima dengan baik ya. Seandainya kita ngasih pemberitahuan dengan kata-kata kasar, dengan suara kencang, ya otomatis orang-orang bukannya suka, bukannya nurut, malah kesel ya, tidak suka ya. Itu karena bahasanya tidak sopan dan suaranya yang kencang. Oke, nih di sini aturan memelihara hewan ya. Kalian telah belajar menulis pemberitahuan agar tidak mengganggu hewan di kebun binatang. Hewan pelihara juga tidak boleh diganggu ya. Jadi hewan peliharaan di rumah juga nggak boleh diganggu ya, karena mereka punya keterangannya masing-masing. Oke, simaklah di sini halaman 74 ya. Sembari mendengarkan suara Miss atau melihat layar laptop kalian, buka bukunya juga, jangan sampai meleng ya. Di halaman 74 nih. Pengalaman Tony memelihara ikan ya. Tony memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Tony adalah seekor ikan. Ikan hidup di air. Karena itu, Tony menempatkan ikannya di dalam wadah kaca. Tony memberinya makan setiap pagi dan sore hari. Memelihara ikan memerlukan aturan. Nah, ya jadi tidak sembarangan ya aturannya. Nih, contohnya. Dilarang memberi makan sembarangan pada hewan peliharaan ya. Coba kalau ikan boleh nggak dikasih makan ini daging sapi? Ya tidak boleh ya, tidak bisa ikan makan daging sapi, gimana kegedean ya. Boleh enggak ikan suruh minum air marjan rasa melon? Nah, tidak boleh ya, ntar ikannya mabok ya. Jadi jangan sembarangan memberi makan atau minum kepada hewan gitu. Kemudian kan ikannya Tony di dalam wadah kaca nih. Terus Tony membuat pemberitahuan dilarang memecahkan wadah kaca ikan milik saya gitu ya. Kalau misalkan dipecahin nanti airnya tumpah, terus ikannya jadi susah bernafas ya. Ikan itu bisa bernafas hanya di dalam air ya. Di darat cuma bertahan sebentar ya. Gitu. Oke, lanjut ke halaman 75. Nah, perhatikan jumlah hewan-hewan di bawah ini. Ada ayam, ada kura-kura, ada kucing ya.
ada 20 ekor ayam, 15 ekor kura-kura, dan 25 ekor kucing. Hewan yang jumlahnya paling sedikit adalah hewan apa? Ya, kura-kura. Nah, boleh ditulis, boleh. Kura-kura. Hewan yang jumlahnya paling banyak adalah kucing. Kemudian jumlah ayam lebih banyak dari kura-kura. Nah, kemudian jumlah ayam lebih sedikit dari kucing, ya, boleh tulis. Jumlah kura-kura lebih banyak dari jumlah kura-kura lebih banyak, mungkin lebih sedikit ya di sini karena kura-kura paling sedikit ya dari ayam dan kucing ya, gitu. Nah, kita berlatih nih. Miss hanya mengingatkan ya. Kalian masih ingat tanda lebih banyak, kurang, lebih dikit, dan sama dengan. Nah, ini tandanya ya. Nah, yang masih ingat, jadi ini tanda apa? Kurang dari, biasanya lebih sedikit ya, atau enggak lebih sedikit. Kemudian yang ini tandanya lebih banyak ya. Kalau ini sama dengan. Oke. Kita kerjakan satu aja dulu ya. Satu soal dulu. Nah, nomor 1 nih. Nomor 1. 30 titik 50. Jadi 30 ini lebih banyak atau lebih sedikit dari 50? Ya, lebih sedikit. Jadi kalau lebih sedikit tandanya seperti ini ya, gitu. Ini satu, ini maksudnya nomor ya. Oke, satu lagi deh, nanggung. Nomor 2. 21 titik 15. Nah, 21 ini lebih banyak apa lebih sedikit dari 15? Ya, lebih banyak. Tandanya berarti seperti ini. Oke, kita lanjut ke pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6, buka halaman 78 ya. Perhatikan, di pembelajaran ke-6 ini kita akan belajar sama ya, menulis ungkapan pemberitahuan. Oke. Lihat, pada suatu hari Iwan pergi ke toko yang menjual makanan hewan peliharaan. Ada makanan kucing, anjing, ikan, dan sebagainya. Aneka makanan hewan tersebut dikemas dalam wadah yang menarik. Nah, lihat nih kemasannya ya. Pada kemasan makanan kucing ada informasi yang bisa diperoleh. Informasi tersebut adalah kandungan bahan yang terdapat pada makanan kucing ya. Nah, jadi tidak sembarangan ya, orang juga mau ngasih makan ya. Jadi ngasih makan hewan peliharaan itu boleh kita racik sendiri atau boleh kita beli kemasan langsung ya, banyak di toko-toko. Nah, misalkan kalian peliharanya kelinci nih misalkan, terus kalian pelihara ikan. Nah, di situ banyak, ada makanan khusus kucing, ada makanan khusus kelinci, ada makanan khusus ikan ya. Jangan sampai salah beli ya. Kalian melihara ikan tapi masa
ngasih makan buat makanan kucing ya tidak nyambung ya, jadi harus sesuaikan gitu. Baca dulu, oh ini buat kucing, ini buat ikan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, 79, lihat, kemasan makanan yang telah kalian buat tersebut juga berisi informasi yang bersifat pemberitahuan ya. Nah, jadi di kemasan kucing ini juga bersifat pemberitahuan ya. Di kemasan makanan maksudnya ya. Pemberitahuan khusus buat makanan kucing, ntar nih khusus buat makanan ikan ya, seperti itu. Oke, lanjut. Perhatikan di bawah ini, di toko yang menjual makanan hewan ada berbagai jenis makanan hewan. Kemasan-kemasan makanan tersebut ditata dengan rapi. Oke. Ada makanan untuk kelinci, ada makanan untuk kucing, ada juga makanan untuk anjing ya. Di toko yang dikunjungi Iwan ada 35 bungkus makanan untuk kelinci ya. Kemudian ada 22 bungkus makanan untuk kucing dan ada 18 bungkus makanan untuk anjing ya. Buka halaman 80 ya, perhatikan. Nah, marilah jawab pertanyaan di bawah ini. Oke. Nomor 1. Boleh diisi bareng-bareng, gak apa-apa, ayo. Makanan hewan yang paling banyak adalah dari bacaan di atas. Makanan hewan yang paling banyak tadi ada makanan apa? Iya, makanan kelinci. Nomor 1 isinya kelinci. Oke, nomor 2. Makanan hewan yang paling sedikit adalah tadi apa? Iya, makanan untuk anjing ya, makanan untuk anjing. Boleh tulis makanan untuk anjing ya. Nah, oke, nomor 3. Makanan kucing lebih banyak dari makanan kucing. Lebih banyak dari makanan untuk anjing. Makanan untuk anjing. Oke, lanjut. Nomor 4. Makanan kucing lebih sedikit dari makanan makanan untuk kelinci ya. Sekali lagi nih, kita isi bersama-sama ya, dengerin. Nomor 1 isinya makanan untuk kelinci ya. Tulis. Nomor 2 isinya yang paling sedikit makanan untuk anjing. Tulis. Nomor 3, makanan kucing lebih banyak dari makanan untuk anjing. Tulis ya. Jadi lebih banyak dari makanan untuk anjing. Kemudian nomor 4, makanan kucing lebih sedikit dari makanan untuk kelinci ya. Gitu, tulis ya, boleh. Oke. Sudah, kalau sudah kita lanjut ke halaman 81 ya, perhatikan. Nah, membaca cara merawat hewan. Nah, jadi cara merawat hewan itu sudah Miss jelaskan ya. Yang pertama, kasih makan sesuai jadwalnya masing-masing ya. Jadi nggak cuma manusia doang, hewan pelihara pun ada jadwal makannya masing-masing. Kemudian rajin dimandiin hewannya ya, jangan sampai enggak dimandiin. Kenapa? Biar bulunya tidak ada kutunya ya. Kemudian kalau perlu dikasih vitamin ya, itu cara merawat hewan dengan baik. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan kalian paham dengan yang Miss jelaskan. Oke. Untuk tugas
Tugasnya yaitu adalah mengerjakan halaman 85. Perhatikan 85. Enggak deh, dari 83 ya. Kalian kerjakan latihan akhir subtema 2 halaman 83 sampai 85. Pilihan gandanya saja. Nanti dikumpulkannya ke link ya. Nanti linknya Miss kasih di jam keempat atau jam terakhir ya. Jadi jangan dulu kirim ke WhatsApp Miss, oke? Nanti tunggu Miss kirim link ya. Oke, itu saja. Sebelum berakhir sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.